Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jan Febrianti akan mempresentasikan kasus saya, yaitu dengan stroke non-hemoragik di ruang stroke rumah sakit daerah Balikpapan, Kanijoso. Oke. Pengkajiannya dilakukan pada tanggal 25 Oktober tahun 2021. Untuk biodatanya, namanya adalah Nyonya M, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirnya S1, pekerjaan guru, jenis kelamin perempuan, status perkawinan itu menikah, dan alamatnya Jalan Salokapi, Samboja. Sumber informasinya itu pasien dan keluarga. Penanggung jawabnya adalah Nyonya A, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, status hubungannya anak. Untuk identitas medisnya itu tanggal masuknya yaitu tanggal 24 Oktober tahun 2021, bangku atau kamarnya itu ruang teratai, diagnosa medisnya itu stroke non-hemoragik dan hipertensi. Dengan nomor registernya itu 794259. Untuk riwayat penyakitnya, keluhan utama masuk RS-nya itu keluarga pasien mengatakan pada hari Minggu, itu pasien merasa tangan kanan terasa berat atau kram sejak bangun tidur, dan pasien mengatakan mual dan pusing. Lalu untuk keluhan utama saat pengkajiannya itu mengatakan nyeri dan merasa lemah pada bagian kanan tangan dan kaki. Pasien mengatakan tangan nyeri saat digerakkan. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan merasa tangan sebelah kanan berat, nyeri dan susah digerakkan pada saat bangun tidur. Pasien mengatakan ada riwayat hipertensi. Riwayat penyakit dahulu yaitu pasien mempunyai riwayat penyakit hipertensi yang tidak sering dikontrol. Keluarga pasien mengatakan pasien ada riwayat operasi kelenjar tiroid dan pada tahun 2019 mengalami kecelakaan pada bagian leher. Untuk riwayat penyakit keluarganya yaitu pasien mengatakan bahwa ayah dan ibu pasien mempunyai riwayat penyakit stroke. Pasien mengatakan saudara perempuan kandung juga mempunyai riwayat penyakit stroke. Ini untuk genogramnya. Lalu untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya yaitu 196/108 mmHg, RR-nya 20 kali per menit, nadinya 89 kali per menit, suhu 35,6 derajat Celcius, SpO2-nya 99%. Untuk nyerinya itu yaitu pasien mengatakan nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan, lalu pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri pada tangan sebelah kanan menjalar ke bahu, skala nyerinya 7, nyeri hilang timbul, durasi 10-15 menit, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya, pasien berharap akan sembuh. Untuk tinggi badannya yaitu 160 cm, berat badannya 70 kg. Untuk MAP-nya yaitu hasilnya 137 mmHg karena normal MAP-nya yaitu 60-100 mmHg. Untuk CO-nya yaitu 6,2 liter. Untuk pengkajian pola fungsi kesehatan menurut Gordon, untuk pola persepsi kesehatan manajemen kesehatan yaitu pasien mengatakan gambaran status kesehatannya kurang baik karena nyeri pada tangan sebelah kanan dan kakinya sebelah kanan melemah. Keluarga pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi yang tidak sering dikontrol. Pasien mengatakan bahwa ia tidak merokok. Pasien mengatakan tidak minum alkohol, tidak menggunakan obat terlarang, dan mengatakan lupa untuk riwayat imunisasinya. Lalu pasien mengatakan dia bekerja sebagai guru, kondisi rumahnya baik, dan tidak sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi kesimpulannya itu pada ekstremitas atas nyeri, lemah, dan ekstremitas bawah melemah pada bagian sebelah kanan. Untuk objektifnya itu status mental pasien orientasi, memorinya juga jangka panjang, ukuran pupil kanan dan kiri sokor, pasien tidak menggunakan kacamata, pendengaran telinga kanan kiri pasien normal, pasien tidak menggunakan alat bantu pendengaran, pasien bisa merasakan rasa manis, asam, pedas, dan keadaan lidah pasien normal, pembawaan pasien normal, kuku tidak ada sianosis dan tidak ada bau badan. Baru kesimpulannya adalah tidak ada terdapat gangguan pada mental, penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penghidupan. Untuk pola nutrisinya sendiri itu pasien mengatakan tidak ada penurunan dalam berat badan. Lalu pasien juga mengatakan selera makannya itu baik, tidak ada alergi terhadap makanan. Pasien mengatakan makan 3 kali sehari, keluarga pasien mengatakan suka makan cemilan,
Pasien mengatakan minumnya itu 5-6 gelas per hari dan tidak ada kesulitan dalam menelan. Kesimpulannya tidak ada gangguan nutrisi dan metabolik. Lalu kulit pasien teraba hangat, mukosa bibir pasien lembab, pasien tidak terpasang NGT tubuh kulit baik. Lalu untuk pola eliminasinya sendiri itu pasien tidak perlu mengejan saat BAB, pasien mengatakan BAB-nya lancar, dan pasien mengatakan berkemih lancar, tidak ada gangguan. Untuk pola berkemihnya itu 2-4 kali per hari tergantung pasien minum. Pasien mengatakan tidak ada nyeri saat berkemih atau buang air besar. Untuk pola aktivitas dan latihannya itu untuk makannya itu mandiri, untuk mandinya itu dibantu orang lain, berbaju berhias itu dibantu orang lain, toileting dibantu, ambulasi atau dibantu, dan mobilisasi itu mandiri. Untuk pola tidur dan istirahatnya itu pasien mengatakan tidur di bawah jam 10 malam, pasien mengatakan mudah untuk memulai tidur, pasien sering tidur siang, pasien juga tidak sering terbangun pada malam hari, dan tidak ada hambatan dalam tidur dan istirahat. Lalu untuk pola kognitif dan perseptual tadi, untuk nyerinya sudah disebutkan di atas. Lalu untuk pola persepsi diri dan konsep dirinya itu mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan. Pasien mengatakan tahu jika sedang menderita hipertensi, lalu tetapi hipertensinya itu tidak sering dikontrol. Dan pasien mengatakan ekstremitas bawah lemah, pandangan terhadap dirinya positif, dan pasien mengatakan baru-baru ini tidak mengalami kehilangan. Untuk pola peran dan hubungannya itu pasien sudah menikah, pasien memiliki 2 anak perempuan, pasien mengatakan bahwa anak pertama sudah menikah, pasien mengatakan tidak ada kesulitan menjadi orang tua, keluarga pasien sangat aktif dalam bersosialisasi, dan pasien juga berbicaranya menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak ada gangguan pada pola peran dan hubungan. Untuk pola seksualitas dan reproduksi itu pasien mengatakan tidak ada gangguan pola seksualitas reproduksi. Lalu pola coping toleransi stres, pasien mengatakan tidak mengalami tanda dan gejala stres. Pasien mengatakan mendapatkan dukungan dari keluarga dan itu sangat berarti baginya. Pasien mengatakan saat dirinya mulai sulit menggerakkan ekstremitas, keluarga langsung membawa pasien itu ke rumah sakit. Untuk pola nilai keyakinan itu pasien beragama Islam dan tidak ada pembatasan agama terhadap perawatan yang dilakukan. Jadi untuk pemeriksaan PC tambahannya itu keadaan umumnya sedang, kesadarannya komposnetis dengan GCS 15. Lalu untuk kepalanya rambut itu pasien bergelombang warna hitam, tidak ada ketombe dan tidak kotor. Untuk matanya penglihatan pasien baik, konjungtiva pasien tidak anemis, sklera tidak apterik, refleks cahaya baik, pasien tidak menggunakan alat bantu penglihatan. Untuk telinganya terlihat simetris kanan dan kiri, tidak ada pembesaran di telinga, tidak ada edema, tidak ada pendarahan atau serunya. Untuk hidungnya itu pasien terlihat bersih, tidak ada massa dan tidak terpasang NGT. Untuk mulut, mukosa bibir pasien lembab, tidak ada sianosis, tidak ada peradangan, tidak menggunakan gigi palsu. Untuk lehernya itu pasien ada riwayat operasi tiroid pada tahun 2019 dan tidak ada pembesaran vena jugularis. Untuk dadanya, infeksinya dada pasien terlihat simetris kiri dan kanan, pergerakan dada normal, frekuensi nafas 22 kali per menit. Untuk palpasinya tidak ada pembengkakan pada sekitar dada, untuk perkusinya terdengar suara sonor, dan auskultasinya bunyi nafas vesikuler. Untuk abdomennya infeksinya tidak ada pembengkakan pada perut, tidak terpasang kolostomi, lalu untuk palpasi tidak ada nyeri tekan, dan perkusinya itu timpani, lalu bising ususnya itu 6 kali per menit. Untuk kulitnya itu CRT lebih dari 3 detik, warna kulit kuning langsat, tidak ada alergi. Untuk ekstremitasnya kekuatan ototnya sebelah kanan itu 4 dan sebelah kiri itu 5. Untuk pemeriksaan neurologis, untuk saraf kranialnya nervus 1-nya itu penciuman pasien baik, bisa membedakan bau. Untuk nervus 2-nya itu penglihatan pasien baik, nervus 3-nya nervus 4
Dan nervus 6 itu pupil pasien sokor, kontraksi pupil terhadap cahaya positif, ukuran pupil kanan dan kiri sama, pergerakan bola mata dan otot-otot mata itu normal. Nervus 5 itu wajah tidak mati rasa, motorik dan sensoriknya normal. Nervus 6 pasien mampu melirik kanan dan kiri. Nervus 7 tidak ada kelemahan pada otot wajah. Lalu nervus 8 itu fungsi pendengaran pasien baik. Nervus 9-nya tidak ada gangguan menelan, pasien tidak terpasang NGT. Nervus 10-nya tidak ditemukannya kelainan dapat mengucapkan kata 77. Nervus 11-nya itu otot sebelah kanan ekstremitas atas dan bawah itu melemah. Lalu nervus 12-nya itu mulut normal, tidak mencong, pasien dapat menjulurkan lidah dan dapat menggerakkan pada semua arah. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada CT scan kepala dengan lesi hipodens hitam karena pasien ini SNH kecil pada nukleus lentiformis dextra. Lalu tidak ada tampak midline shift, lalu sulci dan giri tampak baik, yaitu tidak adanya atrofi, sistem ventrikel dan sisterna tampak baik, tak tampak klasifikasi abnormal, pons dan cerebellumnya tidak tampak kelainan, orbita dan mastoid kanan kiri tampak baik, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris dan sinus sphenoidalis kanan kiri tidak tampak kelainan dan calvaria tampak baik. Untuk terapi obatnya itu pasien dapat LR 500 ml 2 kali sehari dari lewat IP, amlodipin 10 mg tablet itu 1 kali 1 oral, vitamin B kompleks 2 kali 1 oral, candansertan itu 16 mg tablet 1 kali 1 oral, allopurinol 300 mg tablet 1 kali 1 oral, dan simvastatin itu 20 mg tablet 1 kali 1 oral. Ini the National Institute of Health Scale. Ini yaitu tingkat kesadarannya itu sadar penuh, dapat menjawab semua pertanyaan, dan mengikuti perintah. Lalu untuk gerakan mata konjugat horizontalnya itu normal, visual, lapang pandang pada tes konfrontasi itu tidak ada gangguan, lalu paresis wajah itu normal. Untuk motorik lengan kanannya itu 2, ada upaya melawan gravitasi, lengan tidak dapat diangkat, dipertahankan dalam posisi di 90 derajat atau 45 derajat, jatuh dari tempat tidur namun ada upaya melawan gravitasi, dan kiri itu 0. Lalu motorik tungkainya itu drift atau tungkai jatuh persis 5 detik namun tidak mengenai tempat tidur. Lalu ada ataksia anggota gerak, itu 1, yaitu ataksia pada 1 ekstremitas. Sensoriknya ringan sedang, lalu bahasa terbaliknya itu normal, disartianya normal, pengobatan dan inatensinya itu tidak ada neglect, jadi total skornya itu ada 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami defisit neurologis ringan. Lalu untuk skala Nortonnya sendiri itu kondisi fisiknya baik, status mentalnya sadar, aktivitasnya itu di tempat tidur, mobilitasnya agak terbatas, dan untuk inkontinensia urin itu kontinensia, jadi total skornya 16, jadi dapat disimpulkan bahwa pasien resiko rendah defibritus. Lalu untuk skala indeks Bartelnya sendiri itu mengendalikan rangsangan defaksi, yaitu mandiri, mengendalikan rangsangan berkemih mandiri, membersihkan diri, cuci muka, sisir rambut, sikat gigi itu butuh pertolongan orang lain. Lalu penggunaan jamban masuk dan keluar itu perlu pertolongan pada beberapa kegiatan, tetapi dapat menjalankan sendiri kegiatan yang lain. Lalu untuk makannya itu pasien mandiri, berubah sikap dari berbaring ke duduk itu bantuan 1 orang. Lalu untuk berpindah atau berjalan itu berjalan dengan bantuan, memakai bajunya sebagian dibantu, untuk naik turun tangganya itu tidak mampu, untuk mandi itu butuh bantuan. Total skor ada 11, jadi kesimpulannya itu ketergantungan sedang.
Untuk skala Morse itu untuk riwayat jatuhnya tidak pernah, untuk diagnosa sekundernya itu 15, alat bantu jalannya yaitu 0, bed rest, terapi intravenanya itu terpasang infus, lalu kemampuan berjalannya itu lemah, status mentalnya itu menyadari kondisi dirinya. Jadi untuk total skornya ada 45 dengan kesimpulan resiko sedang jatuh. Ini untuk data fokusnya. Untuk analisa datanya itu yang pertama, untuk data subjektifnya, nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan. Untuk I-nya pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. R, pasien mengatakan nyeri pada bagian tangan sebelah kanan menjalar ke bahu. Untuk skala nyerinya itu 7, nyeri hilang timbul durasi 10-15 menit. Pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya, pasien berharap lekas sembuh. Lalu untuk DO-nya, TTV-nya itu tekanan darah 196/108 mmHg, nadi 89 kali per menit, suhu 35,6 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, SpO2-nya 99%, dan pasien tampak lemah. Jadi untuk problemnya itu nyeri akut dan etiologinya itu agen pencedera fisiologis. Untuk data subjektifnya, yang kedua itu pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi, pasien tidak nyaman dengan kondisinya. Untuk DO-nya itu didapatkan MAP 137 melebihi dari nilai normalnya dan CO-nya itu 6,2 liter. Jadi untuk problemnya itu penurunan curah jantung dan etiologinya itu perubahan afterload. Lalu untuk yang ketiga, pasien mengatakan pada ekstremitas atasnya dan bawah sebelah kanan melemah, pola aktivitas dan latihan dibantu. Orang lain, pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan. Untuk kekuatan ototnya melemah, untuk kanannya 44, kirinya 55. Lalu untuk parameter stroke itu skor 5, defisit neurologis ringan, skala Nortonnya ada 16, risiko rendah dekubitus, skala indeks Bartolnya itu 11, ketergantungan sedang, lalu skala Morse-nya itu 45, risiko sedang jatuh, dan nervus 11-nya aksesorisnya otot sebelah kanan ekstremitas atas dan bawah melemah. Jadi untuk etiologinya, untuk problemnya itu gangguan mobilitas fisik dan etiologinya itu penurunan kekuatan kekuatan otot. Untuk diagnosa keperawatan prioritasnya yang pertama adalah penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload, lalu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Jadi untuk rencana keperawatannya menurut 3S itu ada curah jantung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan curah jantung meningkat. Curah jantung itu meningkat dari dengan kriteria hasil lelah dari skala 4 menjadi 2, pucat dari skala 4 menjadi 2, lalu tekanan darah dari skala 2 menjadi 4. Untuk psikinya ada perawatan jantung. Yang pertama, identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, monitor tekanan darah, posisikan pasien semi-follower atau follower dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman, fasilitasi pasien dengan keluarga untuk memodifikasi gaya hidup sehat, anjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi, lalu fasilitasi minum obat. Yang kedua ada nyeri akut, yaitu untuk si SLKI-nya tingkat nyeri setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri dari skala 2 menjadi 4, meringis dari skala 2 menjadi 4, gelisah dari skala 2 menjadi 4. Untuk psikinya ada manajemen nyeri, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Lalu yang ketiga ada gangguan mobilitas fisik, yaitu untuk SLKI-nya ada mobilitas fisik setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas dari skala 2 menjadi 4, kekuatan otot dari skala 2 menjadi 4, tentang gerak ruang dari skala 2 menjadi 4. Yaitu untuk psikinya ada dukungan mobilitas. Yang pertama ada identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan,
Lalu ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Lalu sisi yang kedua itu ada pengaturan posisi, tinggikan anggota gerak 20 derajat atau lebih di atas level jantung, motivasi, rum aktif dan pasif, ubah posisi setiap 2 jam, kolaborasi pemberian premedikasi sebelum mengubah posisi jika perlu. Lalu untuk implementasinya, itu identifikasi tanda atau gejala primer penurunan cedera jantung, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya, pasien tampak lelah, monitor tekanan darah, itu tadi 196 per 108 mmHg, nadi 89 kali per menit, suhu 35,6 derajat, CO-nya 6,2 liter, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 99%, dan MAP 137 mmHg. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi lokasi karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Ini nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan, pasien mengatakan nyeri pada tangan sebelah kanan menjalar ke bahu, skala nyeri 7, nyeri hilang timbul durasi 10 sampai 15 menit. Pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya, pasien berharap lekas sembuh, pasien tampak lemah. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, yaitu pasien mengatakan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan itu melemah, kekuatan otot melemah. Lalu untuk hari kedua, monitor tekanan darah, pasien tidak nyaman dengan kondisinya, didapatkan tekanan darah itu 181 per 101, lalu CO-nya ada 5,8 liter, MAP 127 mmHg. Pasien terpasang infus RL 500 ml 2 kali 1, lalu memfasilitasi meminum obat, pasien melakukan rutin minum obat selama di rumah sakit, yaitu didapatkan amlodipin 10 mg tablet 1 kali 1, candan sentron 19 mg tablet 1 kali 1, dan vitamin B kompleks 2 kali 1. Mengidentifikasi skala nyerinya itu nyeri mulai berkurang, skala nyeri 6, mengidentifikasi faktor yang mempererat dan memperingan nyeri, pasien mengatakan nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan, pasien tampak meringis, meninggikan anggota gerak 20 derajat lebih di atas level jantung, pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan, posisi pasien diubah dengan posisi semi forward, pasien tampak nyaman. Untuk hari ketiganya yaitu posisikan pasien semi forward atau forward dengan kaki di bawah atau posisi nyaman, pasien mengatakan nyaman dengan posisinya, pasien rileks, memfasilitasi minum obat, yaitu tadi amlodipin 10 mg, candan sentron 16 mg, vitamin B kompleks, dan allopurinol 300 mg tablet. Lalu memonitor tekanan darah didapatkan 154 per 98 mmHg, CO2 5,3 liter, dan MAP-nya 116 mmHg. Lalu memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyerinya itu dengan ice compress. Pasien mengatakan nyeri berkurang setelah dikompres. Lalu skala nyeri 4, memotivasi rum aktif dan pasif. Pasien mengatakan pandan apa yang diinstruksikan, kekuatan otot untuk atasnya 4, di bawahnya 5. Lalu untuk evaluasinya, itu pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi, untuk objektifnya tekanan darah yang 196 per 108, MAP 103, dan CO-nya 6,2 liter. Untuk A-nya itu kriteria hasil lelah, sebelum 4 sesudah 4 target 2, pucat sebelum 4 sesudah 4 target 2, tekanan darah sebelum 4 sesudah 4 target 2, masalah penurunan cedera jantung belum teratasi, lanjutkan intervensi. Lalu untuk yang keduanya, pasien akan nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan, pasien mengatakan nyeri seperti tusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri pada tangan sebelah kanan menjalar ke bahu, skala nyeri 7, nyeri hilang timbul durasi 10 sampai 15 menit, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya, pasien berharap lekas sembuh, pasien tampak lemah, pasien meringis, untuk keluhan nyerinya sebelum 2 sesudah 2 target 4, untuk meringis sebelum 2 sesudah 2 target 4, gelisahnya sebelum 2 sesudah 2 target 4, masalah nyeri akut belum teratasi, lanjutkan intervensi. Lalu untuk diagnosa ketiganya, pasien mengatakan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan melemah, kekuatan otot melemah 4/5/5. Untuk kriteria hasilnya pergerakan ekstremitas sebelum 2 sesudah 2 target 4, kekuatan otot sebelum 2 sesudah 2 target 4, rentang gerak rum sebelum 2 sesudah 2 target 4. Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi, lanjutkan intervensi.
Untuk hari keduanya, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya. Pasien mengatakan rutin minum obat selama di RS. Untuk tekanan darahnya 181/101 mmHg, untuk MAP-nya 127 mmHg, dan untuk CO-nya 5,8 liter. Lalu dia mendapatkan pengobatan amlodipin 10 mg, kandesarton 16 mg, vitamin B kompleks. Untuk kriteria hasilnya, lelah sebelum 4 sesudah 3 target 2, pucat sebelum 4 sesudah 3 target 2, tekanan darah sebelum 4 sesudah 3 target 2. Masalah penurunan syaraf jantung belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa keduanya, pasien mengatakan nyeri mulai berkurang, pasien mengatakan nyeri jika beraktivitas berlebih, skala nyeri 6, pasien tampak meringis, pasien lemah. Untuk keluhan nyerinya sebelum 2 sudah 3 target 4, meringis sebelum 2 sudah 3 target 4, gelisah sebelum 2 sudah 3 target 4. Masalah nyeri akut belum teratasi, lanjut ke intervensi. Untuk diagnosa ketiganya, pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan, posisi pasien diubah, pasien tempat nyaman, pasien mendapatkan vitamin B kompleks, allopurinol 300 mg, simvastatin itu 20 mg. Untuk data hasilnya, pergerakan ekstremitas sebelum 2 sudah 3 target 4, kekuatan otot sebelum 2 sudah 3 target 4, rentang gerak itu sebelum 2 sudah 3 target 4, masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk hari ketiga, pasien mengatakan nyaman dengan posisinya soft roller, pasien mengatakan tidak ada pusing atau mual. Untuk O-nya tekanan darah 154/98, lalu untuk MAP 116 mmHg, CO-nya 5,3 liter. Pasien mendapatkan obat amlodipin 10 mg, kandesarton 16 mg, vitamin B kompleks, dan allopurinol 300 mg. Untuk kriteria hasilnya, lelah sebelum 4 sesudah 2 target 2, pucat sebelum 4 sesudah 2 target 2, dengan darah sebelum 4 sudah 3 target 2, masalah penurunan syaraf jantung teratas sebagian, lanjutkan intervensi dengan memonitor tekanan darah dan fasilitasi minum obat. Untuk diagnosa keduanya, pasien mengatakan nyeri berkurang setelah dikompres, ice compress, pasien tampak rileks, skala nyeri 4, keluhan nyerinya itu sebelum 2 sudah 3 target 4, meringis sebelum 2 sudah 4 target 4, gelisah sebelum 2 sudah 4 target 4. Masalah nyeri akut teratasi sebagian, lanjutkan intervensi dengan memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri. Lalu diagnosa ketiganya, pasien mengatakan ekstremitas bawah sebelah kanan bisa digerakkan, kekuatan otot. Untuk ekstremitas atas 4, bawah 5, kiri atas dan bawah itu 5-5. Pasien mengikuti instruksi melakukan kompasif. Untuk kriteria hasilnya, pergerakan ekstremitas sebelum 2 sudah 3 target 4, kekuatan otot sebelum 2 sudah 3 target 4, rentang geraknya itu sebelum 2 sudah 4 target 4. Masalah gangguan mobilitas fisik teratas sebagian, lanjutkan intervensi dengan memotivasi rem aktif dan pasif. Oke, sekian itu dari presentasi kasus yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.